Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi di acara ini. Kita hari ini akan membahas tentang penyakit Parkinson dan bagaimana terapi ozon bisa membantu kesembuhan dari penyakit Parkinson ini. Penyakit Parkinson adalah sebuah gangguan pada sistem saraf pusat di otak kita, di mana beberapa bagian otak kita itu terganggu, sehingga membuat gerakan anggota tubuh kita ini tidak bisa terkontrol dengan baik. Tanda-tandanya seringkali bergetar dan sebagainya. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, mari segera kita temui pemilik dan pendiri dari klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12, yaitu Pak Beni Prananto. Pak Beni, apa kabar? Baik. Pak Ben, hari ini kita akan bicara tentang penyakit Parkinson, Pak. Dan bagaimana terapi ozon yang ada di klinik di Jalan AM Sangaji nomor 12 ini bisa membantu proses kesembuhannya. Nah, kira-kira bagaimana nih, Pak? Baik, jadi terapi ozon ini kan memang satu terapi alternatif yang ada menggunakan teknologi Rusia dan kita mengandalkan gas ozon untuk dimasukkan ke dalam tubuh atau dengan aliran intravena dengan darah. Nah, bagaimana ozon ini bisa membantu penyakit Parkinson? Memang fungsi dari ozon ini kan meningkatkan imunitas, memperbaiki sirkulasi darah, kemudian membasmi virus, jamur, atau plak, dan sebagainya. Nah, salah satu dari keampuhan dari ozon ini juga meningkatkan imunitas dan imunomodular, berarti memperbaiki fungsi daripada imun tubuh kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Parkinson adalah suatu penyakit yang mana salah satu sebabnya adalah kekurangan hormon dopamin. Hormon dopamin ini sangat penting karena dia adalah hormon yang mempunyai fungsi untuk sebagai neuron penggerak ya. Jadi kalau kekurangan ini berarti olah gerak kita akan terganggu, hampir semuanya lah terganggu, jadi akan melambat. Sehingga dengan terapi ozon ini bisa menghambat dan meningkatkan fungsi dari hormon kelenjar yang memproduksi hormon tersebut. Oke, baik. Berarti terapi ozon itu dengan kata lain akan memperbaiki hampir seluruh fungsi tubuh kita, ya Pak ya? Betul. Oke, dan kemudian nanti tubuh kita yang akan memperbaiki keadaan di betul. otak Karena kita, Pak. Fungsi darah akan menjadi sempurna, transportasi dari nutrisi, oksigen yang ada di dalam tubuh menjadi lebih sempurna dan lebih baik, sehingga dengan sendirinya darah itu akan memperbaiki seluruh fungsi-fungsi dari hormon. Oke, berarti yang dipengaruhi ini seluruh tubuh ya, Pak? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Wow. Kalau memang hormon dopaminnya kurang, sehingga dengan terapi ozon ini dapat meningkatkan produksi dopamin. Oke, jadi segala level hormon itu akan diperbaiki ke tingkat awal ya Pak, tingkat yang seharusnya ya. Kira-kira untuk memperbaiki atau membantu kesembuhan dari penyakit Parkinson ini Pak, berapa kali harus seorang pasien itu diterapi? Tergantung, jadi pasien Parkinson kalau dari mula-mula mungkin antara 4-7 kali ya. Akan sangat membantu olah gerak dari sang pasien. Baik. Tapi juga obat itu harus dari dokter harus tetap berjalan. Oh, berarti antara terapi ozon dengan obat-obatan medis yang diterima pasien sebelumnya bisa berjalan berbarengan ya Pak? Bisa. Oke. Dan memang demikian, harus berbarengan ya berbarengan, Pak? Menjadi satu komplement ya. Jadi ozon ini akan selain mencegah juga akan membantu pemulihan lebih cepat lagi. Kemudian bagaimana dengan pantangan-pantangan Pak? Apakah ada makanan atau sesuatu tindakan gerak yang perlu dipantang dari seorang penyakit Parkinson Pak? Semestinya nggak ada ya, nggak ada yang dipantang. Tapi kalau orang yang sudah kena Parkinson ya sebaiknya mengurangi kadar gulanya, karbo ke dalam tubuh. Baik. Sehingga bisa maintain atau memperbaiki satu sistem sirkulasi darahnya.
Baik Pak, berarti selain tadi terapi ozon, juga obat-obatan medis, tetap pasien harus memperhatikan pola makan, Betul. pola istirahat, mungkin ya Pak ya, Betul. segala sesuatu itu ya Pak. Baik, Sehingga kelenjar hormonnya menjadi lebih fungsi lebih baik normal. lagi, berfungsi normal. Dengan kata lain, terapi ozon plus obat-obatan medis akan mengembalikan pasien ke tingkatan normal yang alami gitu ya Pak. Betul. Kira-kira setelah di terapi ozon ini, perubahan apa yang bisa dirasakan pasien Pak? Terapi pertama dan kedua, pasien langsung dapat merasakan bahwa pergerakannya akan lebih responsif, tenaganya tambah, sehingga untuk mengandalkan orang lain untuk membantu bergerak itu berkurang. Oh iya, Biasanya kalau sudah agak akut kan untuk mulai bergerak sendiri kan agak sulit. betul Pak. Mungkin bantuan dari orang lain untuk menarik atau untuk sesuatu yang yang pasien itu bisa langsung bergerak gitu. Jadi dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri lagi. Dengan inisiatif dan sendiri. inisiatif sendiri ya, Pak. Begitu dia kepengen berdiri, dia bisa bergerak. Iya, Tapi kalau tanpa obat dan ozon, mungkin akan melambat gitu. Iya, baik, Terjadi pelambatan. betul. Nah, saya kira ini suatu faktor yang penting karena itu kan akan memulihkan kembali kepercayaan diri pasien ya Pak ya. Betul. Dia akan menjadi semangat lagi untuk hidup kira-kira begitu. Karena kalau gangguan-gangguan yang demikian walaupun mungkin nggak begitu signifikan, tapi akan secara fisiologinya kan akan terganggu juga. Betul. Bahwa kapasitasnya atau pergerakannya akan melambat. Kemudian mengenai terapi ozonnya sendiri ini Pak, berapa lama sih Pak sebuah terapi itu dilakukan? Biasanya untuk pasien kita lakukan hampir semua sama, yaitu 1 jam. 1 jam ya Pak Ya, ya? karena itu adalah lazimnya kita lakukan dan mempunyai efek yang sangat aman terhadap tubuh manusia ya. Dan 1 jam itu sudah komplit dari persiapan sampai akhir ya Pak ya? Betul. Baik. Hanya kalau untuk pasien pertama kali kami membutuhkan 15 menit ekstra untuk pengecekan. Oh begitu, baik. Iya. Nah, 15 menit ekstra ini apa aja yang dikerjakan Pak? Tapi jangan dijawab sekarang Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Beni nanti setelah yang satu ini. Parkinson adalah suatu penyakit kerusakan saraf yang terjadi secara bertahap dan biasa terjadi di bagian otak yang mengatur koordinasi gerakan. Sehingga pada penderita Parkinson biasa terjadi kesulitan untuk berjalan, berbicara, dan untuk menulis. Dan ada 3 gejala utama Parkinson, yaitu yang pertama terjadi tremor, kedua ada kaku otot, dan ketiga gerakan tubuh melambat. Klinik terapi ozon sudah ada di tempat ini, di Jalan AM Sangaji nomor 12, sudah bertahun-tahun lamanya. Ada begitu banyak pasien yang sudah kami tangani dan sudah kami bantu kesembuhannya. Jadi kalau Anda punya berbagai macam penyakit, misalnya jantung, kolesterol, stroke, dan lain-lain, mari datang dan izinkan kami membantu kesembuhan Anda. Hubungi kami, ada nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, juga di belakang papan di sini, dan setiap hari kerja dan jam kerja, silahkan buat jadwal Anda. Kami siap untuk membantu Anda. Kami tunggu. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Beni mengenai terapi ozon, bagaimana bisa menyembuhkan penyakit Parkinson. Nah, Pak Beni, tadi kita mau lanjutkan perbincangan kita, Pak. Yeah. Bagaimana seorang pasien yang menderita penyakit Parkinson mengalami proses penyembuhan lewat terapi ozon 15 menit pertama, Pak. Tadi sedang kita bicarakan 15 menit pertama apa yang dilakukan, Pak? Seperti biasa kalau untuk pasien pertama untuk terapi ozon kita adakan 15 menit pertama adalah kita adakan pengecekan terhadap pasien. Yang pertama adalah mengenai kekentalan darahnya, yang kedua mengenai oksigen level, kemudian tensi Si pasien tadi, Pak. darahnya ya, apakah masih normal, tinggi atau rendah, begitu. Kemudian juga yang terakhir adalah kita tes mengenai alergi
apakah alerginya. sang pasien ini mempunyai alergi terhadap ozon. Baik. Oh, jadi kondisi pasien secara umum itu ditelaah dulu ya Pak, Ya, sebelum pasti, diberikan terapi pasti. ya Pak. Karena hampir 10.000 orang itu ada satu yang alergi terhadap ozon. Dan kemudian Pak, ketika dilakukan tes awal ini, didapati umpamanya seseorang pasien mengalami alergi atau tekanan darahnya terlalu tinggi atau hal-hal lain, apa yang akan dilakukan Pak? Kalau seandainya kita dapatkan alergi, kita stop dan kita minta pasien untuk mengetes alerginya. Oh, begitu. Apakah alerginya terhadap ozon atau alerginya terhadap Hal yang lain. material atau hal-hal yang lain. Oh, oke. Jadi masih menunggu beberapa hari ya untuk tes di laboratorium. Baik Pak. Nah, lain dari itu nggak ada masalah. Oke. Berarti pasien sangat dijaga keamanannya ya Pak, Iya, pasti. sebelum terapi ya Pak. Pasti. Baik. Kemudian Pak, Dan ada seorang dokter yang selalu mengawasi sang pasien. oke, jadi selama proses terjadi ada Iya. dokter, Iya. ada perawat juga pasti ya Betul, Pak yang betul. mengawasi mereka ya Pak. Iya. Jadi seluruh proses ini dari awal sampai perjalanan proses semua di bawah kendali seorang dokter ya Pak. Iya, betul. Lalu apa alat-alat yang digunakan Pak dalam terapi ozon ini? Dari alat-alat semua kita pakai seperti yang Bapak bisa lihat bahwa kita menggunakan dialiser yang masih steril ini dan bloodline dan infus. Hanya itu sih, nggak ada yang lain di ozon, dan istimewanya ozon tidak menggunakan obat-obatan kimia atau obat-obat yang lain. Wow, Kita hanya mengandalkan 100% oksigen murni. oksigen murni Pak. Betul. Baik, Dan ini adalah alat-alat yang dipakai sebagai pelengkap. baik. Kalau dialiser ini berfungsi seperti ginjal. Jadi dia memisahkan darah dengan air, darah dengan minyak yang ada di dalam darah. Di dalam darah. Oke. Wow, jadi artinya dengan terapi ozon darah kita pun disaring, difilter ya, Pak? Ya, disaring. Jadi minyak jenuhnya atau radikal bebas akan terserap di dalam filter. Oke, dan semua alat ini steril ya, Pak? Ya, steril, hanya satu kali Luar pakai. biasa. Satu kali pakai. Oke. Jadi selain darah kita diberikan zat ozon atau gas ozon, sebelum diberikan itu juga tadi disaring dulu ya, Pak? Ya, disaring. Setelah disaring baru kita semprotkan gas ozon ke dalam filter tersebut. Baik. Dan setelah itu kembali masuk ke dalam Ya, tubuh ke pasien, dalam Pak. Wow, luar biasa. Itu tindakan yang disebut intravena. Intravena. Ya. Oke. Jadi dari vena tangan kiri ke vena tangan kanan. Oh, begitu. Baik. Jadi cuma keluar dari satu tangan, difilter, diberikan ozon lalu masuk lagi ke tangan berikutnya. Betul. Oke, Pak. Baik. Jadi kebanyakan orang dipikir seperti cuci darah. Iya. Tapi itu sama sekali berbeda. Oh, gitu. Karena cuci darah itu harus ada operasi kecil, Iya. hanya pada satu poin ya, satu tangan. Iya, Pak. Berarti darah keluar dan masuk di satu titik itu. Di satu titik tangan yang sama. Oke. Dari aorta ke vena. Oke. Kalau ini dari vena tangan kiri ke vena tangan kanan gitu ya, Pak? Baik. Itu perbedaan yang sangat nyata. Iya, baik. Nah, kemudian Pak, proses proses ozonisasi darah ini terjadi kurang lebih berarti 45 menit ya, Pak ya? Bukan, 60 menit. 60 menit. 60 menit. Oh, oke, 60 menit. Dengan level ozon yang berbeda tergantung dari pasien ya. Oh, I see. Oke, jadi setiap pasien jumlah terapinya berbeda, tingkatan Ozonnya berbeda. juga berbeda juga. Antara 4.000 mcg per liter atau mikrogram per liter sampai dengan 9.000. Jadi tadi kalau saya ulang lagi, selain pertama-tama pasien ini kita perhatikan apakah kondisinya itu bisa untuk mengikuti terapi ozon. Pada saat mengikuti terapi ozon pun dia disesuaikan dengan kondisi tubuhnya gitu ya, Pak? Pasti, dari berat badan, kemudian sangat menentukan berapa ozon level yang harus masuk. Baik. Dan mesin kita menggunakan satu digital controlling ya, yang sudah aman untuk
digunakan untuk pasien ya, untuk Pak. pasien. Baik, berarti seluruh proses ini dari awal sampai akhir sangat aman sekali ya, Pak. Sangat aman. Lalu bagaimana Pak kira-kira kesembuhan dari penyakit Parkinson ini? Apakah memang terapi ozon bisa sungguh-sungguh menghilangkan sama sekali penyakit Parkinson atau gimana, Pak? Jujur, ozon tidak bisa menyembuhkan total. Baik. Karena Parkinson ini kan biasanya orang yang sudah berumur atau usia lanjut, Ya. sehingga fungsi daripada produksi hormon itu kan sudah beda dengan iya, usia yang lanjut. Sehingga untuk mengembalikan seperti anak muda kan memang nggak mungkin. Iya, Bukan Pak. tidak mungkin, tapi ada beberapa metode yang bisa. Tapi bukan di ranah kita ya. Baik. Tapi Baik. dengan terapi ozon itu akan mencegah atau akan memperbaiki fungsi-fungsi daripada kelenjar tersebut yang memproduksi hormon dopamin tersebut, sehingga mempermudah sang pasien yang mengidap Parkinson itu bergerak begitu, dan mempunyai tenaga andalan. Iya. Dan yang paling penting tadi, dia jadi tidak perlu lagi tergantung kepada orang lain ya, Pak. Iya, Baik, betul. dia bisa mandiri Bisa lebih mandiri. ya, lebih percaya diri. Iya. jadinya. Apalagi kalau yang sudah akut, yang biasanya terjadi tremor yang sangat parah Oh dengan ya, ozon, gerakan tangan itu ya, Pak? iya, itu akan berkurang ya. Kalau geraknya frekuensinya sangat tinggi kan juga nggak nyaman. Kesulitan, Pak. Iya, Ya, betul, sangat sulit betul. sekali. Untuk mau megang sesuatu pun akan berbahaya. Betul. Nah, tapi kalau kita bisa mengurangi 50%, kemudian terus kan akan lebih Iya, lebih baik. baik. Jadi walaupun tidak bisa secara total menyembuhkan, tapi paling sedikit Iya. kita mengurangi tingkat keparahannya Betul. dan menciptakan kenyamanan kembali kepada pasien ya, Pak. Iya. Baik. Ya, otomatis sang pasien juga harus mengandalkan dokter yang bersangkutan yang ahli di Parkinson. Parkinson sendiri ya, Pak. Obat-obatnya juga harus Tetap diminum ya, Pak. tetap diminum. Jadi dilakukan bersamaan, Iya. Pak. Oke, baik. Tapi gini, bagaimana ozon itu bisa sangat membantu sang pasien yang mengidap Parkinson, karena ozon ini kan membantu fungsi transportasi nutrisi dan yang lain. Misalnya obat, nutrisi, makanan yang diserap oleh tubuh itu ke tempat-tempat yang diperlukan. Yang memang seharusnya ya, Pak. Tapi kalau misalnya darahnya itu lengket, kental, kan juga terbuang. Jadi nggak nyampe gitu. Iya. Ya akhirnya menjadi penghambatan di situ. Baik. Jadi artinya terapi ozon ini lebih kepada memperbaiki darah dan sistem transportasi darahnya, Pak. Iya. Jadi kembali lagi kalau kepada kesimpulan tadi, seluruh proses terapi ozon ini sangat aman, dan karena itu saya kira pemirsa atau para pasien tidak perlu khawatir ya, Pak, dengan proses ini ya. Iya. Kemudian kira-kira berapa banyak pasien yang sudah berhasil mengalami kesembuhan lewat terapi ozon ini, Pak? Tapi tahan dulu ya, Pak. Jangan dijawab, nanti kita jawab di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan kembali ke berbincang-bincang dengan Pak Beni setelah yang satu ini. Saya melaksanakan terapi ozon sudah cukup lama. Awalnya waktu itu adalah dari indikasi periksaan darah, saya memiliki kolesterol yang tinggi, trigliserid yang juga tinggi. Nah, oleh karena itu waktu itu kebetulan ada teman yang menyarankan untuk mengikuti terapi ozon, maka saya ikuti terapi ini. Sebelum diterapi, kondisi saya mudah sekali lelah, dan pada saat kerja juga cenderung bawaannya mengantuk seperti itu. Nah, dengan adanya terapi ozon ini terus terang badan menjadi lebih segar, dan kita bisa lihat bahwa setiap kali diterapi banyak sekali lemak-lemak yang terkandung dalam darah kita yang bisa disaring dan dibuang, sehingga darah yang masuk kembali ke dalam tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah disaring dan juga sudah ditambah dengan oksigen, sehingga kandungan oksigen dalam darah kita menjadi lebih bagus. Nah, lemak-lemak ini cukup
cukup berbahaya ya, karena bisa menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah kita, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Kebetulan dari saya pribadi punya keturunan bapak ibu penyakit jantung dan stroke, sehingga buat kita ini sebagai tindakan pencegahan. Karena kan kita tidak bisa melihat lemak yang ada terkandung dalam darah kita kan, karena biasanya yang dari lab juga tidak terlalu presisi. Dengan terapi ini kita bisa melihat sendiri lemak dari tubuh kita yang keluar cukup banyak, dan setelah disaring oleh alat terapi ozon menjadi masuk ke tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah diambil. Mudah-mudahan terapi ini bisa membantu kita paling tidak untuk mencegah dari penyakit stroke dan jantung, dan juga menjaga darah kita mempunyai kolesterol yang cukup rendah dan trigliserid yang cukup baik. Saya kira itu terapi ini patut dicoba, paling tidak buat kita yang sudah berusia lanjut untuk selalu dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak Beni. Pak Beni, tadi kita bicarakan tentang berapa banyak Pak pasien-pasien yang berhasil dibantu pemulihannya dari penyakit Parkinson melalui terapi ozon ini Pak. Sampai saat ini kami sudah menangani 4 pasien yang menderita Parkinson. Oke. 1 itu tidak kembali karena memang rumah dari pasien ini sangat jauh, yaitu di Surabaya. Wow, jauh sekali. Sehingga sangat sulit buat mereka untuk Pulang pergi. pulang pergi. Baik. Yang lain ada di Jakarta, dan sampai saat ini mereka nyaman dan sangat terbantu dengan tambahan terapi ozon terhadap sakit Parkinson-nya. Baik, jadi kita Bapak sudah punya bukti bahwa memang ada pasien dari penyakit Parkinson yang sudah terbantu ya Pak pemulihannya. 1 itu sudah agak akut karena sudah lebih dari 7 tahun menderita sakit Parkinson, sehingga tremornya cukup parah. Waktu itu sudah ketiga kali menggunakan ozon terapi, tremornya itu sudah berkurang 50%. Wow, luar biasa Pak. Baik, jadi 3 kali itu 50% penurunannya Pak. Wah, luar biasa. Pasti dia senang sekali ya Pak. Iya, karena kan kurang gangguan ya. Betul, Kalau hilang. tremor itu sudah nggak nyaman lagi. Baik, jadi sudah ada bukti-bukti nyata bahwa memang ada pasien-pasien dengan penyakit Parkinson yang berhasil dibantu proses kesembuhannya ya Pak. Iya. Baik, Pak, mengenai terapi ozon ini apakah ada efek samping Pak terhadap pasien? Kalau kita lihat efek samping secara mayoritas tidak ada, tapi dengan terapi ozon ini kan ada sedikit syarat-syaratnya yang harus dipenuhi pasien. Oke. Syarat yang paling umum adalah pasien sebelum melakukan terapi itu harus kenyang. Oh, harus kenyang dulu Pak? Iya, karena kan kita memasukkan gas ya. Nah, kalau pasien itu nggak kenyang, kemungkinan akan timbul efek samping, yaitu perutnya kembung, kemudian seperti heartburn, terasa panas di dada dan di leher. Oke. Tapi kalau selama pasien itu memang benar-benar kenyang, ya nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang pasien itu kalau ditanya sudah makan, bilang sudah, padahal makannya sudah 4 jam atau 3-4 jam yang lalu, jadi perutnya sudah kosong ya Pak? Perutnya sudah kosong. Walaupun pasien itu bilang sudah makan, tapi kan dia lupa bahwa makannya sudah 3 jam ya, Pak? yang lalu gitu, dan perutnya sudah hampir kosong, sehingga itu akan menimbulkan gejala-gejala yang nggak nyaman waktu terapi ozon. Terapi ya Pak? Tapi juga nggak ada masalah, itu pun masih aman dan bisa ditangani secara medis. Secara medis ya Pak. Baik. Maksudnya kita akan memberikan anti mualnya itu. Atau anti kembung ya Pak. Oke.
Berarti pasien sebelum diterapi dia harus kenyang dulu perutnya ya Pak? Betul. Waduh, oke. Berarti ada banyak tempat makan yang enak-enak ya Pak, dekat Ayam Sangaji nomor 12 ya Pak? Iya, pasti. Nah, kemudian ketika si pasien itu sudah diterapi, apa yang harus dia lakukan ketika dia selesai terapi Pak? Apakah di rumah dia harus lakukan sesuatu atau ada pantangan sesuatu atau Nggak gimana ada, Pak? sama sekali nggak ada. Bebas. Bebas Pak? Pasien itu bebas. Luar biasa, senang sekali Pak pasiennya. Iya. Bagaimana caranya si pasien ini bisa menjaga kondisinya yang sudah mulai membaik itu tadi Pak? Apakah terapi ini harus dilakukan secara berkala setiap berapa minggu Ya, sekali? sebaiknya harus rutin ya, karena Parkinson ini kan penyebab utamanya adalah kekurangan hormon dopamin. Oke. Sehingga selama pasien itu belum pulih produksi dopaminnya, dia akan terganggu. Oke. Jadi terapi ini kan juga harus dia lakukan secara berkala dan rutin. Dan jaraknya Pak, mengenai jarak dari terapi satu ke terapi lain itu berapa lama Pak? Untuk pasien yang pertama, kalau misalnya sudah dinyatakan oleh dokter bahwa harus mengambil 7 kali treatment, itu biasanya 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Oke, 1 sampai 2 minggu sekali. Ya, Pak? Selama 7 kali. Selama 7 kali berturut-turut Pak? Berturut-turut. Oke. Nah, setelah itu 1 sampai 2 bulan sekali. Oke, itu jadi cuma untuk maintenance-nya ya Iya, Pak untuk setelah itu ya Pak? maintenance-nya aja. Supaya hidup nyaman. Hidupnya nyaman terus ya Pak, dan tidak ada tremor-tremornya lagi ya Pak ya. Pak Benny, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, bagaimana caranya pasien bisa mengetahui lokasi dari klinik ini Pak? Baik, Pak Roland, klinik kami terletak di Jalan AM Sangaji nomor 12, lantai 2, dan kami beroperasi dari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, kecuali hari Sabtu. Kami tutup jam 1 siang. Situs yang lebih awal di hari Sabtu ya Pak. Oke. Dan pemirsa bisa langsung datang ke klinik ini ya Pak ya? Atau bisa mungkin konsultasi, ada nomor telepon nanti yang bisa dilihat di bawah ini. Dan pemirsa, bahwa terapi ozon adalah satu terapi yang sangat membantu untuk menjaga kesehatan, dan tidak perlu khawatir bahwa ozon ini mempunyai efek samping. Karena ozon ini sangat aman dan dijaga oleh dokter dan di dalam terapi tersebut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Benny. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Benny Prananto yang adalah pemilik dan sekaligus pendiri dari Klinik Terapi Ozon. Klinik ini terletak di Jalan AM Sangaji nomor 12, Jakarta Pusat. Silahkan hubungi kami, nomor-nomor teleponnya tertera di layar kaca Anda sekarang. Jangan ragu, hubungi kami dan izinkan kami untuk membantu proses pemulihan kesehatan Anda. Terapi Ozon, solusi kesehatan Anda. Ya, pemirsa, mungkin aja di keluarga Anda, kerabat Anda ada yang terkena penyakit Parkinson dan gejalanya sendiri Anda sudah mengetahui. Dan saat ini mungkin sudah dalam pengobatan dokter, itu satu langkah yang bagus sekali. Tapi tentunya pengobatan menjadi lebih maksimal apabila pengobatan dokter tadi digabungkan dengan terapi ozon. Terapi ozon ini tentunya adalah suatu proses yang bisa membuat pengobatan lebih maksimal sehingga penyerapan obat dalam tubuh juga lebih maksimal. Bagi Anda yang ingin mencoba atau bertanya-tanya lebih jauh mengenai terapi ozon ini, langsung saja datang ke Klinik Terapi Ozon, Jalan AM Sangaji, nomor 12, Jakarta Pusat. Sekali lagi di Jalan AM Sangaji, nomor 12, Jakarta Pusat.